Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa terus-terusan dihantui sama satu kesalahan di masa lalu? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang personal banget, yaitu forgiving yourself, atau cara memaafkan kesalahan masa lalu yang terus menghantui. Kita mulai dengan satu kejujuran aja deh. Kita semua pasti pernah bikin salah. Kadang salahnya kecil, tapi nggak jarang juga kesalahan itu kerasa gede banget sampai rasanya mustahil buat dilepasin. Bebannya tuh numpuk di pundak, bikin langkah kita berat setiap hari. Lewat materi kita hari ini, kita nggak cuma bakal dengerin kata-kata motivasi klise ya. Kita bakal ngebongkar proses klinis dan psikologis buat benar-benar membebaskan diri kalian dari belenggu masa lalu itu. Nah, coba bayangin skenario ini. Kalian lagi tiduran nih, jam nunjukin pukul 3 pagi, padahal besok paginya ada kerjaan penting. Tiba-tiba, bom! Mata kalian melek dan otak kalian dengan isengnya muter ulang memori dari 5 tahun yang lalu. Kalian ingat omongan yang harusnya nggak kalian ucapin atau keputusan ceroboh yang kalian ambil. Dada tiba-tiba kerasa sesekan. Percaya deh, perasaan kejebak di lorong waktu yang gelap ini tuh menyakitkan banget tapi sekaligus sangat universal. Jadi kalau kalian pernah ngalamin siksaan malam kayak gini, kalian sama sekali nggak sendirian. Sebagai fondasi awal kita, ada satu kutipan bagus banget dari Leo F. Buscaglia. Beliau bilang, cintai dirimu, terima dirimu, maafkan dirimu, dan berbaik hatilah pada dirimu. Dengar ya, memaafkan diri sendiri itu bukan sekedar pilihan loh, tapi kewajiban. Kalau kita terus-terusan menghukum diri sendiri, kita bakal kehilangan momen bahagia di masa kini. Memaafkan diri itu adalah fondasi absolut biar kita bisa melangkah maju secara utuh. Biar gampang ikutinnya, ini dia peta jalan pemulihan yang bakal kita lewati bareng-bareng. Mulai dari melihat gimana kita terjebak penyesalan, membongkar psikologi menyalahkan diri, memahami makna asli memaafkan diri, menelusuri 4 fasenya, ngomongin cara praktis, sampai nanti ditutup dengan meditasi dan penerimaan radikal. Yuk kita mulai. Bagian pertama, terjebak dalam penyesalan masa lalu. Kenapa ya rasanya gampang banget buat kita stuck di memori kelam dan malah ngabain apa yang ada di depan mata? Kenapa hal ini penting banget buat kita sadari sekarang juga? Karena nyimpan penyesalan itu harganya mahal banget buat tubuh dan pikiran kita. Dari analisis KPAI dan Life with Less, ketidakmampuan memaafkan diri itu memicu yang namanya ruminasi. Apa itu? Itu loh, kebiasaan otak kita muter ulang memori buruk tanpa henti kayak kaset rusak. Ini bukan sekedar rasa sedih biasa, ini bikin mental kita kacau alias mental clutter. Secara fisik nih ya, menolak memaafkan diri bikin tubuh kita masuk ke mode stres kronis. Efeknya bisa ningkatin risiko depresi, kecemasan berlebih, bahkan sampai tekanan darah tinggi. Benar-benar beracun buat diri kita sendiri kan? Masuk ke bagian kedua, psikologi menyalahkan diri sendiri atau self-blame. Terus kenapa sih kita seolah-olah sukarela nyiksa diri dengan masa lalu? Jawabannya ada di cara otak kita didesain. Satu hal yang perlu kalian tahu, kecenderungan kita buat ingat hal buruk itu sebenarnya bukan kegagalan personal loh, namanya bias negatif. Secara evolusi, otak manusia itu emang udah diprogram buat lebih mementingkan ingatan soal trauma atau kesalahan. Tujuannya, ya biar kita bisa bertahan hidup dari bahaya di masa depan. 1000 pujian bisa lewat gitu aja, tapi satu kesalahan fatal bakal nempel terus. Otak kita itu aslinya cuma mau ngelindungin kita. Tapi sayangnya, di dunia modern sekarang, insting bertahan hidup ini malah sering jadi bumerang yang harus kita kontrol. Nah, yang bikin bias negatif ini makin parah adalah akar-akar tersembunyinya. Menurut Alo Dokter, kebiasaan self-blame ini gampang banget nempel di orang-orang yang punya trauma masa kecil yang belum beres. Waktu masih kecil, kita kan belum paham tuh niat buruk orang lain. Jadinya kita gampang mikir, oh pasti ini salahku. Celakanya, pola pikir ini kebawa sampai kita dewasa. Kita mulai nyamain perilaku buruk kita dengan siapa diri kita sebenarnya. Kita mikir, karena aku ngelakuin hal buruk, berarti aku ini emang manusia yang buruk. Inilah yang disebut rasa malu beracun atau toxic shame, berbahaya banget. Bagian ketiga, makna asli dari memaafkan diri sendiri. Nah, di sini kita harus lurusin dulu nih pola pikir kita karena banyak yang salah paham. Coba perhatiin perbandingannya di sini. Bedanya tuh tegas banget. Mengakui kesalahan berarti kalian berani ambil tanggung jawab penuh. Kalian bedah pelan-pelan perilaku kalian, ambil pelajarannya, dan fokus buat memperbaiki itu ke depannya. Kalian sadar, tindakan kalian bisa diperbaiki. Sebaliknya, kalau menyalahkan diri, kalian malah nyerang identitas kalian sendiri. Terjebak di rasa malu yang beracun, dan ngerasa diri kalian ini udah rusak dari sananya. Memaafkan diri itu artinya memilih buat bertanggung jawab.
tapi tanpa harus menghancurkan harga diri kalian. Kita lanjut ke bagian keempat, 4 fase memaafkan diri sendiri. Setelah paham maknanya, mari kita lihat gimana sih aslinya proses penyembuhan ini berjalan. Spoiler dikit, ini nggak instan ya. KPIN membaginya ke dalam 4 fase psikologis yang sama terstruktur. Fase pertama, uncovering atau menemukan. Di sini, kalian benar-benar ngebiarin diri ngerasain marahnya, keselnya, jangan lari dari rasa sakit itu. Fase kedua, keputusan. Ini saatnya kalian secara sadar mutusin buat bilang, oke, cukup, aku berhenti menghukum diriku sendiri. Ketiga, fase work atau bekerja. Di tahap ini, kalian mulai menyelidiki kenapa kesalahan itu bisa terjadi sambil ngelihat diri sendiri pakai kacamata empati. Dan yang terakhir, pendalaman. Kalian pelan-pelan nemuin makna dari kejadian itu. Kalian sadar kalau kesalahan yang pahit itu justru yang bikin kalian jadi versi yang lebih bijak hari ini. Bagian kelima, cara praktis untuk bangkit. Teori aja nggak akan cukup kan buat mengubah hidup? Kita butuh langkah konkret buat melatih otot-otot pemaafan kita mulai hari ini. Ini dia beberapa aksi harian simple tapi ngefek banget. Pertama, coba deh nulis jurnal sebelum tidur. Numpahin semua penyesalan ke atas kertas itu ngebantu otak buat ngelihat masalah secara objektif. Sering banget loh, setelah ditulis, masalahnya nggak kelihatan semenyeramkan yang ada di kepala. Kedua, lakuin self-talk positif. Catat apa aja kelebihan kalian, jadi pas suara-suara negatif itu muncul ngomporin, kalian punya data buat ngelawannya. Ketiga, kalau kesalahan kalian emang nyakitin orang lain, ya minta maaflah dengan tulus. Memperbaiki hubungan itu sering jadi kunci utama yang ngebuka pintu buat kita memaafkan diri sendiri. Bagian keenam, meditasi dan penerimaan radikal atau radical acceptance. Kita udah sampai di tahap terakhir nih. Gimana caranya kita benar-benar bisa ngelepasin cengkeraman masa lalu itu? Coba lihat gambar ini. Berdiri di alam bebas, mandangin pemandangan yang luas, itu metafora yang pas banget buat kebebasan batin kita. Itulah intinya penerimaan radikal. Kalian berhenti ngelawan kenyataan, berhenti ngomong coba aja waktu itu aku milih yang A, pasti nggak gini. Dan mulai berani bilang, ya itu emang kejadian, emang sakit banget, tapi aku terima. Ingat ya, menerima itu bukan berarti kalian membenarkan atau menyukai kejadiannya. Tapi kalian memilih buat berhenti nyiksa diri karena mencoba ngubah masa lalu yang udah pasti nggak bisa diubah. Kalian berdiri di tepi masa lalu itu dan akhirnya memilih buat ngelihat matahari terbit di masa depan. Nah, sebagai pelengkap buat penerimaan tadi, aku mau kalian coba tarik napas pelan-pelan. Resapi kalimat dari praktek meditasi Dhammasuka ini. Saya memaafkan diri saya sendiri karena tidak mengerti. Coba ucapin itu di dalam hati. Kalimat ini tuh kuat banget buat netralin rasa menghakimi diri. Sadari ini. Waktu kalian bikin kesalahan dulu, kalian itu ngambil keputusan berdasarkan pemahaman, kedewasaan, dan emosi yang kalian punya saat itu aja. Waktu itu mungkin kalian lagi bingung atau lagi takut, kalian belum tahu apa yang kalian tahu sekarang. Jadi maafkanlah ketidaktahuan itu. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal berusaha pura-pura lupa. Ini soal melepaskan beban berat yang selama ini mencekik potensi kalian. Terus-terusan menggenggam penyesalan itu ibarat megang bara api panas. Niatnya sih mau bakar masa lalu, tapi yang ada malah tangan kalian sendiri yang hangus. Ingat ya, proses kesembuhan kalian adalah tanggung jawab kalian hari ini. Jadi, untuk menutup pembahasan kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri di dalam hati. Sudahkah kalian memaafkan diri sendiri hari ini? Semoga penjelasan tadi ngasih kalian keberanian buat mulai ngambil langkah pertama yang membebaskan. Terima kasih ya udah dengerin dan belajar bareng-bareng. Halo